Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil hari ini kita melihat bagaimana Tuhan melakukan suatu mukjizat yang luar biasa. Orang yang tuli dan bisu kemudian disembuhkan hanya dengan zaman itu. Dan saya kira memang bagi kita semua juga, bagi Tuhan sebetulnya tidak ada yang mustahil. Segala-galanya mungkin. Asal kita sungguh percaya kepadanya. Bahkan tidak ada yang mustahil. Sekalipun tambahnya itu mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Seperti dikatakan juga misalnya dalam itu surat kepada umat Ibrani dikatakan demikian, kalau kita mempunyai iman, kalau kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa berkata, itu yang dikatakan Yesus, pada pohon ara ini tercabutlah dan tertanam di laut, dan itu akan terjadi padamu. Dan itu saya kira suatu hal yang rasanya mustahil bagi manusia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bila kita percaya, itu juga tidak ada yang mustahil. Ya, saudara-saudara, maka tadi dikatakan iman adalah dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Jadi kita harus percaya bahwa itu tidak ada yang mustahil. Karena itu dalam hidup kita juga harus selalu percaya kepada Tuhan. Seperti dikatakan Tuhan Yesus sendiri, lihatlah burung-burung di udara. Mereka tidak menabur dan tidak menuai, tapi diberi makan oleh Bapamu. Bukankah kamu lebih berharga daripada segala burung pipit itu? Nah inilah saudara, seringkali kita sulit percaya kepada Tuhan. Tapi bahkan dikatakan dalam Injil, kalau kamu percaya, kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu sudah berkata pada pohon ini tercabutlah dan tertanam ke laut, dan itu akan terjadi. Dan dalam Injil Markus dan Matius dikatakan bahkan lebih dari, kalau kamu punya yang bisa iman sebesar bisa, kamu bisa berkata kepada gunung ini terangkatlah dan tertanam ke laut, dan itu akan terjadi. Walaupun Tuhan Yesus tidak pernah memindahkan gunung ke laut ya, tapi begitu banyak tanda-tanda dan kuasa yang dilakukannya. Antara lain tadi tentang orang yang sakit itu. Oleh karena itu kita dalam hidup kita harus berharap selalu kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Dan berharap selalu. Mengapa? Dan disinilah kita harus percaya kepada Tuhan sebagai seorang anak yang percaya kepada Bapaknya. Dan saudara-saudari yang terkasih dan Kristus, ini seringkali kita lupakan. Kalau dalam Injil dikatakan, bapak mana kalau anaknya itu minta makan diberi ular, atau itu. Jadi kalau kebetulan kelapar dan sebagainya, kenapa tidak minta? Jadi di situ Allah itu lebih bagus daripada seorang bapak. Kalau saya bertanya di sini ada bapak-bapak, kalau anakmu sakit, lalu apa yang kamu lakukan? Biasanya bingung siapa? Bapaknya dan ibunya yang bingung. Anaknya mungkin diam saja. Anaknya diam saja gitu. Tapi bapaknya dan ibunya bingung. Nah, demikian juga Bapa kita yang di surga, saudara. Selalu memperhatikan kita, dan karena itu kita
dalam segala sesuatu harus berharap kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi itu. Oleh karena itu, kalau kita itu yang pertama, kita harus mempunyai suatu relasi pribadi dengan Tuhan sendiri. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita bukan hanya melakukan ini, melakukan itu, nanti waduh, melakukan karya ini, dipuji orang hebat dan sebagainya. Kalau demikian kita melakukan itu, memang kita harus melakukan banyak karya-karya sosial dan sebagainya. Tetapi semuanya itu harus dilakukan demi Tuhan, bukan untuk dipuji dan dihormati orang. Kadang-kadang orang melakukan karya sosial, namanya dicantumkan, waduh hebat, Bapak ini hebat, waduh karyanya hebat, dipuji dan dihormati. Seperti orang-orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus, mereka kalau melakukan kayak supaya diketahui orang dan dihormati, dihargai. Tetapi kalau demikian, misalnya orang itu melakukan banyak hal, namanya dicantumkan besar, itu. Lalu nanti kalau dia menghadap Tuhan, lalu dia akan, Tuhan, saya sudah banyak berkarya untuk ini, mana upahku sekarang? Loh, kamu kan sudah punya upah di dunia. Apa Tuhan? Nah itu, namamu sudah tercantum, kamu dipuji orang dan sebagainya. Itu upahmu. Di sini tidak ada upah lagi. Nah itulah saudara-saudari, karena itu Tuhan Yesus bersabda, apa yang kamu lakukan dengan tangan kanan, jangan diketahui tangan kiri. Dan apa yang kamu lakukan untuk itu, biarlah itu. Dan kalau kamu juga berdoa, jangan seperti orang Farisi berdoa supaya diketahui orang, waduh ini berdoa itu. Tapi berdoalah di tempat yang tersembunyi. Hanya Bapamu yang tahu. Oleh karena itu saya kira penting sekali bahwa apapun yang kita lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Biarlah. Kalau kamu memberi sesuatu kepada menolong orang, lakukan itu demi Tuhan, tidak usah pamer. Oh saya sudah ini, saya sudah bantu ini, saya sudah ini. Kalau demikian nanti, kalau kamu hadap Tuhan, Tuhan, mana upahmu? Mana upahku saya Tuhan? Kamu sudah dapat upah. Mana? Nah itu, kamu sudah tahu. Waduh, Bapak itu hebat, itu penderma, Bapak Ibu itu begini, macam-macam. Sudah tidak. Memang saya kenal beberapa orang, saudara, yang memang banyak membantu orang, tapi dia tidak mau diketahui oleh seorang pun. Nah, inilah yang benar. Hanya Tuhan yang tahu. Jadi apa yang kamu lakukan itu. Maka dalam hidup kita sebetulnya pertama-tama kita harus beriman kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Itu nomor satu. Percaya dan mengasihi Tuhan. Karena akhirnya seluruh arti hidup kita itu bisa dirangkum seperti dikatakan oleh Santo Yohanes dalam suratnya itu dan dalam Injil, yaitu mengenal Allah satu-satunya yang benar dan mengenal Yesus. Mengenal Allah itu berarti apa? Bukan hanya mengetahui, tetapi mengenal itu mempunyai relasi pribadi dengan Allah. Saya kira ini sangat penting, saudara. Itu kelihatannya sederhana, tapi itu yang menjadi pokok, menjadi itu. Ya, inilah yang sebetulnya luar biasa. Itu yang dikira. Oleh karena itu, saya kira ini yang penting. Mempunyai relasi pribadi dengan Tuhan dan melakukan segala sesuatu demi Tuhan dan untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi apapun kamu lakukan. Jadi kalau seperti Tuhan Yesus bersabda, janganlah tangan kirimu tahu apa yang dilakukan tangan kananmu.
Jadi kalau kamu melakukan sesuatu yang baik, dan ini memang itu membantu orang yang susah, orang miskin, orang yang kesukaran dan macam-macam, itu baik. Tapi harus dilakukan demi Tuhan, bukan untuk pamer. Seringkali sayang sekali itu orang-orang dari beberapa itu, misalnya ada orang-orang suka menyembuhkan itu lalu pamer, wah saya bisa ini, saya bisa itu dan sebagainya. Kalau demikian kamu sudah mendapat upahmu di dunia ini, tidak ada upah lagi di surga. Nah itu. Jadi demikian saudara. Dari pihak lain, kalau kita lihat ini sebuah contoh yang sangat menarik bagi kita, yaitu kehidupan Bunda Maria. Bunda Maria siapa? Kalau kita renungkan, Bunda Maria itu seperti seorang wanita di satu desa kecil Nazaret. Dia dikenal oleh orang-orang sana. Dia punya anak namanya Yesus, tukang kayu. Tapi dia tidak pernah, kamu tahu anakku ini putra Allah loh. Bunda Maria tidak pernah membang. Juga ketika Yesus mulai berkarya, Bunda Maria tersembunyi. Dia sembunyi di belakang, tidak begitu. Tidak, itu Yesus itu anak saya loh. Anak saya loh. Jadi banggakan, tidak pernah. Dan waktu di Nazaret, dia itu, coba bayangkan siapa Bunda Maria itu. Bunda Tuhan Yesus sendiri. Tapi dia hidup di antara orang-orang itu seperti seorang ibu sederhana. Bukan orang kaya, tapi orang yang sederhana saja. Suaminya dulu pekerjaan tukang kayu, dan anaknya kemudian melanjutkan itu setelah suami meninggal. Itu anaknya Yesus juga tukang kayu. Coba bayangkan. Dan Bunda Maria tidak pernah mengatakan, walaupun ketika dia mengunjungi Elizabeth, Roh Kudus menyatakan kepada Elizabeth, siapa sebetulnya Maria itu? Lihatlah ibu Tuhanku datang kepadaku. Nah, itu Elizabeth. Tapi kemudian setelah itu diam, tidak ada yang tahu. Nah, tapi kemudian inilah saudara sebetulnya suatu kerendahan hati. Kesadaran bahwa apa yang kita terima, kemampuan macam-macam itu berasal dari Allah. Segala sesuatu kita. Dan bagi Anda yang dipilih Tuhan untuk misalnya melayani umat dan sebagainya, kita harus sadar bahwa kita ini hanya alat-alat kecil di tangan Tuhan. Bukan kita yang hebat, tapi Tuhan yang hebat. Tapi walaupun alat kecil, tapi kalau kan Tuhan, inilah aku, pakailah aku sebagai alatmu. Dan karena yang memakai itu yang maha kuasa, maka walaupun alat kecil itu bisa melakukan perkara-perkara besar. Bukan karena alat itu hebat, tapi karena dia mau menyerahkan diri untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dan inilah saya kira penting untuk kita, karena sebenarnya kita semua ini hanya alat-alat kecil di tangan Tuhan. Tapi kalau alat itu mau dipakai oleh Tuhan, Tuhan pakailah saya, maka Tuhan akan memakai itu. Dan melalui alat kecil ini Tuhan bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Tapi itu semua karya Tuhan, saudara. Karena itu kita harus sadar ketergantungan kita yang mutlak.
Tanpa aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu seperti, ya sudah beberapa kali saya ulangi, seperti perumpamaan pokok anggur dan ranting-rantingnya. Yesus, akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Kalau kamu lepas dari pokok anggur, coba pokok anggur. Kalau kita lihat pokok anggur, kalau kamu melihat ya, memang di sini tidak ada anggur ya. Tapi katakanlah ada bunga bougainville. Kalau kamu melihat bunga itu, yang kamu lihat apanya? Batangnya atau bunganya? Bunganya kan, wah orang tengah, aduh bagus bunganya ini, ada macam-macam bunga. Oh, tidak melihat akarnya. Tapi coba kalau akarnya dipotong, apa yang terjadi? Bunganya kering. Nah itulah. Karena itu juga kita ini seperti bunga-bunga itu. Jadi nanti kalau Anda lihat itu ada banyak bunga bougainville, ya itu, dan ada bunga-bunga lain. Kalau Anda melihat itu, aduh bunga itu dikagumi bunganya. Tapi sebetulnya sumbernya dari mana? Dari batangnya. Tapi kalau Anda melihat itu, yang dilihat apanya? Batangnya atau bunganya? Bunganya kan, oh bagus itu. Nah ini, tetapi bunga ini tidak mungkin berbunga kalau dia tidak tinggal dalam batangnya. Coba misalnya potong batangnya, langsung kering, lepas itu. Begitu juga kita, saudara. Karena itu hidup kita di dunia ini harus merupakan satu relasi pribadi dengan Tuhan. Kalau seperti kan Yesus, kalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, kamu akan berbuah banyak. Tapi juga kalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini juga tentang penyembuhan dan sebagainya. Kalau kita sungguh percaya kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Jadi macam-macam. Dan dalam sejarah memang sudah banyak contoh-contoh yang demikian. Ya, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini yang memang sudah pernah beberapa kali saya katakan. Tapi saya ingat lagi satu peristiwa. Ada seorang ibu yang sudah mempunyai kanker stadium 4. Dia pergi ke Singapura, stadium 4. Tapi kemudian dokter mengatakan kepada dia, hati-hati jangan sampai jatuh. Kalau kamu jatuh pendarahan, kamu akan mati. Lalu, tidak tahu bagaimana dia datang ke sini, didoakan seorang frater. Setelah didoakan, akhirnya dia sakit perut. Lalu sakit perut lalu kemana? Lalu ke WC. Lalu ketika dia di WC, tiba-tiba pendarahan keluar, begitu pikir dia. Lalu dia aduh Tuhan, apa saya harus mati di WC? Tapi ya akhirnya dia pasrah, ya sudah kalau saya harus mati di WC, ya saya pasrah. Tapi setelah selesai pendarahan, loh itu keluar tadi itu karena terus loh kok saya tidak mati ya? Dia cepok keluar. Ketika di situ dari WC itu dia jalan ke resepsionis. Oh dia, loh kok badan saya segar. Ketika mereka resepsionis, dia bilang, saya sembuh. Lalu karena dia merasa segar, sembuh. Keesokan harinya, hari Senin itu, dia hari Minggu itu ya, hari Seninnya dia langsung ke Singapura lagi. Datang ke dokternya. Dan dokter, periksa saya sudah sembuh. Dokternya, belum, baru beberapa hari kamu diperiksa. Iya dokter, tapi saya sudah sembuh. Karena desaknya diperiksa lagi. Dan akhirnya, ya betul. Sudah 90% hilang kankernya, tapi masih 10% harus di kemo. Ya baik.
Terus dokternya tanya, kamu minum obat apa? Lalu kan, saya tidak minum obat, saya didoakan seorang frater di situ di Lembah Karmo. Oke. Terus kemudian sudah itu dia keluar dari tempat dokter, terus dia sakit perut lagi, dia masuk ke WC, keluar lagi, terus tapi dia kali ini dia tahu, oh ini yang 10% hilang, sudah 10% keluar. Terus dia pergi ke dokter lagi, mengetuk teman dokter itu, terus minta, dokter periksa saya lagi. Bu, belum 1 jam, kok saya minta, iya dokter tapi yang 10% itu sudah hilang. Karena disak terus akhirnya dokter periksa, iya betul hilang. Nah ini saudara, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Dan saya juga ingat ada seorang suatu saat itu kebetulan ya memang ada macam-macam lah. Tapi ini seorang waktu itu di Jakarta ya di Kelapa Gading ada misa penyembuhan. Begitu orang datang pakai ambulans sudah tidak ada atau pakai macam-macam gitu. Terus suatu saat ketika itu dia tidak bisa masuk karena banyak orang, dia tinggal di luar, dia ada itu dia di tempat tidurnya di sana di luar. Ketika itu ada pemberkatan, kemudian keliling berkat keliling dengan sakramen Maha Kudus. Dan ketika dia dekat itu diberkati, tapi dia begitu yakin dan percaya, ketika dia diberkati itu kuasa Tuhan turun atasnya. Dan apa yang terjadi? Langsung ya, semua dilepas, lalu dia berdiri. Karena tidak ada yang mustahil. Jadi ini, saya teringat lagi ada satu peristiwa, seorang ibu, dia seorang guru ya di Jawa Tengah itu. Yang dia guru terus kemudian dia periksa, aduh ibu punya kanker itu di ususnya, harus dioperasi. Tapi dia bilang, aduh saya tidak bisa karena tidak punya uang untuk bayar operasi itu. Tapi kemudian dia ikut dalam satu misa penyembuhan begitu. Ketika dia didoakan dia jatuh. Lalu dalam itu memang Tuhan begitu murah hati. Pada waktu dia didoakan itu dia merasa Tuhan Yesus hadir. Lalu Yesus mengatakan dia berbaringlah. Aduh tidak bisa Tuhan, saya sudah sakit, kalau tidur sudah tidak bisa terlentang, dia harus miring karena kalau terlentang sakit sekali perutnya. Tapi kemudian kamu bisa, seolah-olah dan itu dia satu semacam penampakan vision begitu. Yesus menarik kakinya sehingga dia tertidur. Kemudian pada waktu itu saya masih ingat dia sudah begitu, kita selesai acara itu kan suatu retreat ya, acara selesai dia masih tertidur. Lalu saya katakan pada teman-temannya, angkat dia bawa ke kamarnya. Oke, dah. Lalu waktu itu malam, hampir tengah malam, kebetulan saya waktu itu belum tidur ya. Tiba-tiba tengah malam itu rame-rame. Ibu-ibu itu menyanyi, memuji Tuhan. Saya pikir ini sudah saya beritahu, jangan rame-rame lah, kok ini malah rame-rame pujian. Saya tuh sebenarnya agak jengkel waktu itu. Saya mau keluar untuk, tapi ketika saya keluar, Ramo, puji Tuhan, ini sudah sembuh. Wah, dan ternyata betul. Kemudian waktu itu saya katakan pada ibu tuh, coba kamu kembali ke doktermu supaya dicek betul. Ya baik. Ketika dia sembuh, terus ya kamu makan obat apa? Saya tidak makan obat apa-apa, tapi ini. Terus ini mungkin sugesti. Barangkali coba kamu kembali lagi 7 hari, nanti kembali lagi dari sini. 7 hari dia kembali, dicek. Kankernya hilang tetap. Cobalah ini mungkin sugesti. 3 bulan lagi kembali. Ya dia ikut saja 3 bulan kembali. Saya dicek 3 bulan tetap hilang. Mungkin kembali 1 tahun lagi kembali.
satu hari kembali dan tetap bilang karena Tuhan yang menyembuhkan, tidak ada yang mustahil. Dan saya kira ini juga bagi yang sungguh-sungguh beriman dan percaya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan inilah saudara-saudara iman kita. Maka yang pertama penting bagi kita harus mempunyai relasi pribadi dengan Yesus. Bahwa Yesus harus menjadi pusat hidup kita. Yesus harus menjadi nomor satu dalam hidup kita. Kalau Yesus betul-betul jadi nomor satu, maka segala-galanya akan, walaupun mungkin dalam hidup ada tantangan, ada penderitaan, tetapi kita tidak sendirian. Tuhan selalu mendampingi kita. Dan akhirnya bahkan penderitaan-penderitaan atau permusuhan dan mencari orang-orang dan sebagainya akhirnya diubah oleh Tuhan menjadi berkat. Nah, inilah saudara-saudari. Karena itu hidup kita di dunia ini harus bersandar kepada Tuhan. Dan bila kita di dunia ini sudah mengenal Yesus, kalau kita harus meninggalkan dunia ini, kita akan bersama Yesus. Maka seperti kata 1 Paulus, bagiku hidup ialah Yesus dan mati keuntungan. Mengapa? Kalau mati, saya melihat akan Yesus dari muka ke muka. Nah, tapi sudah di dunia ini saya mengenal Yesus. Nah, itulah saudara rahmat istimewa yang diberikan Tuhan kepada kita. Amin.